Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tria Lestari dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Jadi, organ reproduksi wanita merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi. Dalam hal ini untuk mempersiapkan kehamilan hingga melahirkan. Setiap organ reproduksi dirancang dengan fungsinya masing-masing. Organ-organ ini telah dimiliki wanita sejak lahir. Namun, kemampuan reproduksinya baru akan dimulai setelah masa pubertas. Nah, untuk organ reproduksi wanita ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Untuk bagian eksternal yaitu terdiri dari mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus vagina, dan yang terakhir yaitu grandula Bartholin. Sedangkan untuk yang internal yaitu terdiri dari vagina, uterus, tuba fallopi, dan yang terakhir yaitu ovarium. Baiklah, di sini saya akan lebih menguraikan lagi bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Dan untuk yang pertama yaitu kita ke bagian eksternal. Yang pertama yaitu mons veneris. Jadi, mons veneris merupakan tonjolan lemak di atas labia yang biasanya ditutupi dengan rambut setelah memasuki masa pubertas. Bagian ini mengeluarkan zat feromon yang diduga berperan dalam proses terjadinya ketertarikan seksual. Yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora atau bisa kita sebut juga dengan bibir besar, berada di bagian luar dan akan ditutupi dengan rambut kemaluan setelah memasuki masa pubertas. Yang ketiga yaitu labia minora atau bisa disebut juga dengan bibir kecil, di mana pada bagian ini mengelilingi saluran vagina dan saluran uretra. Keempat yaitu klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan merupakan sumber utama kenikmatan seksual wanita. Klitoris disebut juga dengan kembaran penis, tetapi yang menjadi pembedanya ialah penis memanjang keluar sedangkan klitoris memanjang ke dalam dengan panjang kira-kira 5 sampai dengan 15 cm. Kelima yaitu vestibulum. Pada bagian vestibulum ini terdiri dari saluran vagina, saluran uretra, granula Bartholin, dan granula Skene. Nah, yang terakhir yaitu grandula Bartholin. Bagian ini terletak di kedua sisi vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seksual. Nah, yang ketujuh yaitu introitus vagina. Pada bagian ini merupakan bagian yang tertutup oleh himen yang dapat dilihat ketika bibir kecil sedikit terbuka. Baiklah, kita lanjutkan pada bagian internal. Yang pertama yaitu ada vagina. Organ ini terletak antara bagian bawah rahim dan tubuh bagian luar. Vagina merupakan lorong atau jalan untuk keluarnya bayi waktu melahirkan, serta tempat masuknya penis selama berhubungan seksual. Yang kedua yaitu uterus atau rahim, merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu tuba fallopi atau saluran telur. Tuba fallopi adalah saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium. Saluran ini merupakan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim, serta tempat terjadinya pembuahan antara sel telur oleh sperma. Dan yang terakhir yaitu ovarium atau indung telur. Organ ini merupakan kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yaitu estrogen dan progesteron yang dilepaskan ke dalam aliran darah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.